Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers. Teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini ada tema yang menarik. Saya berawal dari melihat status salah seorang teman yang merasa tertipu ketika membeli domba. Dan ini juga pernah saya alami di kampung saya waktu beberapa tahun yang lalu. Perihal tentang akad membeli domba. Beli timbang di kilo atau di jogrog. Gitu. Berawal dari sebuah studi kasus. Ada seseorang yang membeli domba via online. Teman-teman semuanya tahu banyak grup jual beli domba. Tidak mesti domba Garut, teman-teman semuanya. Nah, berhubung dengan adanya musibah epidemik COVID-19 ini, maka banyak yang membeli online untuk kebutuhan biasa jual beli. Nah, jadi dia beli kepada salah seorang seller, salah seorang penjual, kemudian japri lah, mulai WhatsAppan. Ada pertanyaan dari si penjual, dari si pembeli, berapa bobot kambing yang ditawarkan itu? Si penjual bilang, ini bobotnya rata-rata 20 kilo sampai dengan 30 kilo. Maka si pembeli sudah berestimasi bahwasannya akan dibeli itu adalah domba dengan timbangan minimal 20 kilo, maksimal 30 kilo. Ambil rata-rata tengahnya lah, 20 sampai 25. Akhirnya tawar-menawar harga, gambaran si pembeli adalah domba yang akan didapati itu adalah 20 kilo. 20 sampai 30 kilo. Deal lah dengan angka harga, beli 20 ekor. Kemudian si pembeli ini biasa kontak alamat dan yang lainnya, kemudian barang dikirim, itu dikirim nyampe ke rumahnya kalau tidak salah subuh-subuh ya. Subuh-subuh dia lihat domba kok katanya kelihatan kecil, tapi dia berhusnuzon mungkin ini karena pagi lah, jadi tidak terlihat. Tapi besok paginya dicek dombanya siang-siang, ketika sudah siang ya, maaf bukan besoknya, menjelang matahari terbit, sudah terang, itu dicek dombanya, dilihat ternyata setelah ditimbang paling besar 15 kilo. Komplain lah si pembeli ini ke penjualnya. Kata penjualnya, saya bilang kan rata-rata perkiraan saya jual jogrok gak pernah kilo. Si pembeli ngotot, loh kata kamu ini rata-rata 20 sampai 30 kilo, tapi ketika ditimbang begini dan begitu. Itu kasus pertama. Kasus kedua pernah saya alami waktu Idul Adha tahun kemarin. Tahun sebelumnya. Di kampung saya itu kalau menawarkan domba selalu bilang, ini bobot 40 kilo. Ini bobot 35 kilo, lalu dikalikan 100, ini 3 juta. Karena dagingnya nih bobot keseluruhan karkasnya 30 kilo, 40 kilo, dengan seenaknya dikalikan 100. Tapi fakta ketika saya pernah beli, saya sampaikan kepada dia kalau mau beli kilo kita kilo, kalau mau beli jogrok kita jogrok gitu. Nah itu mereka rata-rata tidak mau. Nah jadi begini teman-teman, maksud saya ini bagi pembeli ataupun penjual. Pertama, kalau Anda mau beli kambing dengan hitung-hitungan kilo, maka baiknya di kilo agar angin. Karena kalau kita hitungan kilo, hitungan timbangan itu bermain dengan angka. Angka itu nilainya pasti, harus angin, harus jelas. Anda menjual kiloan, penjual ini menjual dengan domba timbangan, pembeli membeli dengan timbangan. Itu akad yang benar. Tapi kalau Anda terus mempromosikan timbangan, sementara Anda tidak tahu pasti timbangan daripada domba tersebut, nah ini si pembeli kadang merasa kecewa dan akad pun menjadi salah teman-teman semua. Jadi kalau Anda mau menjual jogrok, jual jogrok. Sampaikan ini kambingnya begini, kelihatannya begini, silahkan yang ahlinya dipegang dan yang lainnya diperkirakan sendiri. Anda tidak usah sebagai penjual mengeluarkan
timbangan. Ini timbangan kira-kira sih tidak usah. Gitu. Anda putuskan dari awal Anda menjual jogrok. Ketika dia tanya timbangan, Anda sampaikan saja tidak tahu. Kalau memang mau ditimbang, silahkan ditimbang setelah dibeli. Saya mau jual jogrok saja. Kalau Anda mau menjual timbangan, baiknya ditimbang sama-sama di depan penjualnya. Begitu, agar akadnya sah. Dan agar tidak ada rasa saling tertipu. Ingat, syarat akad itu adalah suka sama suka, ridho saling ridho. Kalau salah satu ada yang tidak ridho, salah satu ada yang ternodai, nah ini akadnya menjadi tidak barokah teman-teman semuanya. Dan kita tahu semuanya kalau tidak berkah ya mau bagaimana lagi. Terus ada juga fenomena. Nah, ini saya pernah mendapati kasus orang menjual kambing sudah pakai kiloan. Yang ini 50 kilo, yang ini 40 kilo, dikali 90.000. Ketika ditimbang di rumah, ternyata tidak ada 40 kilo, hilang 5 kilo, hilang 6 kilo. Nah ini juga terjadi permasalahan, rata-rata penjual itu ketika beli di petani, dia di kilo. Nah ketika sampai ke rumahnya, sebetulnya ada penyusutan. Nah penyusutan ini harusnya ditimbang lagi teman-teman. Ingat, karena Anda menjual kilo. Ketika di kilo di petani 50 kilo, sampai rumah Anda menyusut, misalkan hilang 5 kilo, tapi Anda tetap menjualnya dengan angka petani, kemudian hilang 5 kilo, ini bagaimana yang 5 kilonya? Apa pertanggungjawaban Anda nanti? Gitu teman-teman semuanya. Ini pengalaman saya, dan saya lihat juga ada beberapa kasus. Jadi saran saya bagi para penjual, kalau Anda mau menjual timbangan, timbang. Kalikan berapa yang Anda mau, 100.000, 90.000, 80.000, timbang sama-sama di depan si calon pembeli. Kalau Anda mau menjual jogrok, jangan pernah menaksir hal yang tidak pasti karena akan terjadi kekecewaan. Kalau taksirannya benar, kalau taksirannya jauh, Anda bilang 30 kilo ketika ditimbang 15 kilo, ini pembeli akan kecewa. Begitu. Jadi kalau misalkan Anda mau jual jogrok, sampaikan saya jual jogrok segini, timbangannya silahkan Bapak perkirakan sendiri, setelah dibeli mau ditimbang monggo. Yang jelas saya jual jogrok segini. Begitu baiknya teman-teman semuanya. Kemudian Anda juga sebagai pembeli, baiknya kalau Anda memang menginginkan timbangan untuk hitung-hitungan, bilang timbang saja. Kalau Anda tidak punya ilmu untuk mengukur bobot kambing, ya lebih baik ditimbang agar ain. Kecuali Anda memang mau membelinya dengan jogrok, ya sudah jogrok, tidak usah bicara dengan timbangan. Untuk memastikan rasa penasaran Anda berapa bobot kambing ini, setelah Anda beli, baru timbang. Gitu. Nah, ini agar tidak terjadi akad yang saling tumpuk menumpuk teman-teman semuanya. Ingat, harus berkah. Akad jual beli ini harus berkah. Jadi harus jelas, kalau mau ditimbang, Anda terus bicara tentang kilo, bobot, kilo, bobot, kilo, bobot, ya baiknya jualnya timbangan di kilo. Jika Anda membuat jogrok, Anda jangan menjual timbangan, Anda sebut saja Anda mau jual jogrok. Gitu. Terserah pembeli menilainya berapa kilo. Mau dia buktikan, ya beli dulu baru dibuktikan. Itu segelumit teman-teman semuanya permasalahan tentang jual beli di domba ataupun kambing ya. Saya sebagai pembeli, saya setiap Idul Adha membeli untuk Idul Adha. Saya juga sebagai penjual, saya sangat paham betul perasaan seorang pembeli yang merasa kecewa. Dan saya juga paham betul sebagai seorang penjual yang menginginkan dombanya cepat laku. Tapi ingat, tetap harus dalam koridor syariat. Begitu teman-teman semuanya, hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa, Indonesia masih sakit, masih terserang epidemik COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit wabah ini dan kembali mensejahterakan negeri kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers.